warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita, seorang diplomat muda Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Alif Akbar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, podcast Anak Asia. Ya, selamat datang ya Pak di podcast Anak Asia. Terima kasih banyak atas undangannya, luar biasa. Mungkin kita agak berbeda waktu ya. Saya kebetulan saat ini mendampingi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Oh iya Pak, bagaimana kabar di sana Pak mengenai COVID-19-nya? Alhamdulillah, sebenarnya kalau kita dari Indonesia, alhamdulillah sesuai dengan arahan bisa menjaga kondisi kesehatan di daerah negeri. Dan untuk COVID saat ini di Amerika, mereka sementara melakukan vaksinasi untuk masyarakatnya. Jadi kita tinggal menunggu juga kebijakan dari pemerintah kapan implementasinya atau aplikasi vaksinnya dilakukan. Oh iya Pak. Hari ini saya ingin mengajak Bapak berbincang-bincang mengenai bagaimana sih menurut pandang Bapak peran yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia sendiri, dalam mengenai hal COVID-19 ini. Apa boleh Pak? Boleh sekali, boleh, sangat boleh. Kita berbagi. Langsung saja ya Pak, saya mulai. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh dunia, sudah mengglobal. Tidak hanya di Indonesia, juga di negara-negara yang masih berkembang. Seperti apa pandangan Bapak mengenai COVID-19 yang melanda dunia saat ini? Nah, kalau bagi saya sendiri yang saat ini menjalani proses bersama dengan orang-orang di luar negeri, kami menyikapinya bahwa COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Apalagi sudah kita melihat sudah banyak sekali korban jiwa yang meninggal, utamanya sudah sekitar 10 kematian yang sudah menimpa. Nah, itu menunjukkan bahwa COVID-19 itu bukan hal yang main-main. Nah, kemudian jika berbicara masalah COVID-19 yang awalnya berasal dari Wuhan itu, yang penting kita lakukan adalah menjaga stabilitas negara kita, apalagi dunia saat ini berada dalam keadaan yang bisa dikatakan tidak ada negara yang begitu kuat untuk menangani. Serikat sendiri yang saat ini yang menjadi hegemoni dunia, kita sudah tahu mereka tidak mampu menangani COVID-19 itu dengan baik. Dan di lain sisi negara-negara berkembang utamanya kayak kita Indonesia penting untuk senantiasa mematuhi perintah pemerintah karena kesiapan kita juga akan menjadi hal yang urgent untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti COVID-19 ini. Apalagi COVID-19 tidak hanya menyerang sisi kesehatan, tapi sisi lain seperti sosial, budaya, dan utamanya ekonomi. Iya, baik sekali ya Pak. Mengenai COVID-19 ini memang kita tahu itu sudah menyebar ke seluruh dunia, terusnya di negara-negara itu sudah mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri. Nah, kalau menurut Bapak ini sebagai diplomat, kebijakan apa saja yang sedang atau telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi yang negara ini miliki? Nah, dalam hal ini, jika berbicara masalah kebijakan-kebijakan pemerintah, saya banyak bercerita dengan
delegasi negara lain yang kemudian bertanya seperti hal ini. Nah, untuk informasi untuk para pemirsa podcast Anak Asia, pemerintah sudah mengeluarkan sebuah aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang berkenaan dengan perbaikan ekonomi. Nah, ada 4 poin besar yang pemerintah kemudian lakukan, yakni yang pertama adalah penyuntikan modal nasional. Ini penyuntikan modal nasional banyak dilakukan untuk sektor-sektor yang memang membutuhkan dana besar untuk kelanjutannya. Kemudian ada juga kedua adalah penempatan dana. Jadi untuk penempatan dana ini sendiri ini diberikan jaminan untuk beberapa lembaga-lembaga perbankan di Indonesia. Kayak lembaga ini bentuknya likuiditas perbankan ya untuk bank-bank nasional seperti itu untuk mereka tetap bisa bertahan. Kemudian ada investasi pemerintah dan yang terakhir adalah program penjaminan. Di program penjaminan itu sendiri pemerintah juga melibatkan perbankan. Jadi dana yang disuntikkan ke perbankan juga kemudian perbankan melakukan pemutaran dana tersebut untuk memberikan pinjaman-pinjaman untuk para masyarakat yang memang membutuhkan modal untuk memperbaiki ekonominya. Dan menarik juga karena beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama yang untuk memperbaiki ekonominya. Tapi sebagai diplomat Indonesia saya sangat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang sudah luar biasa dalam menyiapkan program untuk perbaikan ekonomi yang ada seperti itu. Oke, begini Pak, Indonesia kan terkenal sebagai negara yang kental dengan budayanya, negara yang punya banyak pulau. Nah, tentu saja dengan adanya COVID-19 ini itu berdampak pada beberapa sektor-sektor pariwisata yang dijadikan sebagai penggalang atau pemasukan devisa negara untuk memperbaiki ekonomi. Nah, menurut Bapak bagaimana langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah khususnya dalam sektor pariwisata ini? Oke, baik. Cukup menarik. Sebagai negara yang mementingkan bukan sih mementingkan, tapi menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama, melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah melakukan beberapa program. Nah, salah satunya programnya adalah Storynamic Tourism. Jadi Storynamic Tourism ini adalah dia melakukan pendekatan narasi, kemudian membuat konten-konten kreatif untuk mengundang perhatian dunia, kemudian ada juga mereka membuat narasi-narasi untuk kehidupan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dalam Storynamic Tourism ini sendiri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memberikan kekhususan ke beberapa daerah yang memang sejak lama sudah memberikan banyak bantuan untuk devisa negara. Banyak juga pengunjung yang datang ke daerah tersebut. Seperti contohnya itu 5 sektor khusus yang menjadi perhatian besar pemerintah. Yang pertama adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara, kemudian Borobudur, kemudian Mandalika. Mandalika sendiri ini adalah sebuah daerah yang kita persiapkan untuk lintasan trek MotoGP 2021 dan insya Allah akan selesai di tahun 2021 itu sendiri sebelum musim 2021 dimulai. Kemudian Mandalika yang ada di Lombok juga ini dijadikan sebagai sentra kawasan yang cukup menarik karena di sana tidak hanya lintasan tapi akan menjadi lokasi tempat tinggal masyarakat juga. Jadi salah satu lintasan MotoGP yang paling menarik nantinya ketika Mandalika itu selesai
karena dia akan menjadi salah satu-satunya sirkuit yang ada di dunia yang ikut dalam kalender MotoGP itu yang memang di sekelilingnya ada rumah masyarakat. Jadi cukup menarik. Dan kemudian ada juga Labuan Bajo yang menjadi perhatian besar kita. Kemudian daerah lain itu Likupang. Nah, sebagai negara pariwisata mungkin kita juga bisa merasakan keterpurukan ekonomi karena banyak wisatawan-wisatawan yang tidak bisa datang ke Indonesia karena dampak COVID. Tapi bukan hal yang harus kita takuti juga terlebih dalam karena kebijakan pemerintah itu sudah sangat menjamin. Storynomic Tourism itu sendiri adalah program dari Bapak Menteri Wisnu Tama yang kemarin menjabat dan saat ini Menteri Pariwisata sudah dijabat oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi kemarin ada terjadi pergantian menteri yang mungkin tidak akan mempengaruhi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kebaikan pariwisata, tapi akan malah menambah kebijakan yang ada. Jadi kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan utamanya untuk pariwisata di bawah Wisnu Tama bisa dilanjutkan oleh Pak Sandiaga Uno dengan kebijakan-kebijakan yang wow lagi. Seperti itu. Wah, sangat menarik ya Pak penjelasan dan pemaparan dari Bapak. Itu mungkin sudah cukup memenuhi komentar-komentar para penikmat Anak Asia Podcast kami ya, yang sangat kepo mengenai bagaimana sih pemerintahan Indonesia di masa COVID ini, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin cukup sekian dulu ya Pak, anak podcast kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan banyak waktunya untuk hadir di podcast kami. Sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya dan mudah-mudahan podcast Anak Asia tetap bisa memberikan pengetahuan yang banyak untuk anak-anak muda, utamanya untuk di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.